Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini Abi ingin menyampaikan materi tentang public speaking. Antum harus mampu menjelaskan ilmu, nasrul ilmi, pada akhirnya menyebarkan ilmu agama ini kepada umat. Tidak ada cara lain kecuali harus bisa berkomunikasi secara tulisan dan lisan. Secara tulisan antum dilatih menulis, secara lisan antum dilatih untuk public speaking, ya kan? Bagaimana Rasulullah dikenal punya akhlak tablik, ya. Akhlak Rasul tablik, amanah, fatonah, sidik. Pada akhlak Rasul tablik, Rasulullah itu public speakingnya bagus. Ya, public speakingnya memukau, bisa bahkan dalam tanda kutip menyihir para pendengar itu. Kemudian umat itu tentu saja dulu belum beragama Islam gitu kan. Dakwah Rasul kemudian tidak langsung banyak, ya, one by one, satu persatu dakwah fardiyah, kemudian bisa bertambah berkembang. Umat ini prosesnya dari dakwah sirriyah kemudian dakwah jahriyah ini nggak gampang. Kalau tidak meyakinkan, ya, berbicaranya di publik, di podium, ya Jib, nggak bisa berpidato yang bagus, saudara-saudara, Najib, ya kan, proklamasi, gitu kan. Pak Soekarno tidak mungkin bisa memproklamasikan kemerdekaan kita kalau hanya ngomongnya nggak meyakinkan. Apa tujuannya? Supaya berhasil dalam dakwah. Antum semuanya sebagai penerus, tongkat estafet dakwah ini akan digilirkan, digantikan antum semuanya. Tidak ada orang yang tidak meninggal, semua ustadz akan meninggal, ulama meninggal, antum menggantinya. Untuk itu penguasaan public speaking menjadi sangat penting, gitu ya. Jangan sampai ilmunya benar, ya, sahih, tapi ditolak sama masyarakat karena cara menyampaikannya yang salah atau tidak bagus atau tidak baik. Untuk itu teori, praktek, latihan public speaking ini harus betul-betul dikuasai. Banyak loh yang kuliah itu, ya. Antum semuanya Nabi masih SMP, ya. Najib malah masih SD. Itu banyak loh Jib yang kuliah itu nggak bisa ngomong, presentasi nggak bisa. Padahal jurusan guru, coba bayangkan, guru loh. Yang harus menyampaikan ilmu itu demam panggung gitu kan, gemeter, kemudian ngompol jangan-jangan nanti, ya. Nah ini kan parah, ya. Kalau seperti itu Lutfi, tentu saja apa yang disampaikan tidak bisa dipahami oleh jamaah atau sebagai guru, muridnya tidak paham apa yang disampaikan oleh guru kita ini. Payah betul, belibet nih ngomongnya, gagu nggak enak didengar. Nah, antum semua jangan sampai seperti itu, ya. Sejak kecil nih, ya, kompetensi untuk public speaking ini harus, ya, dikuasai. Kemudian yang kedua, salat dan salam senantiasa kita curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Baik, para santri, materi yang pertama, buka slide-nya itu public speaking, ya. Materi yang pertama public speaking dulu. Kan ada 2 slide, ya. Ya. Ada 2 slide, ya. Yang pertama public speaking. Dibuka, udah? Apa isinya Lutfi? Baca slide pertama. Lebih 24 abad yang lalu, Confucius mengatakan, apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya
Ya, stop. Konfusius ini filosof ya, pakar berpikir ya. Jadi antum semua ya santri, perhatikan. Kalau antum hanya mendengar jib, itu pada akhirnya bisa lupa. Ini dalam belajar nih. Kalau antum hanya melihat, kalau antum melihat bisa ingat. Apa yang saya kerjakan, saya pahami. Jadi ini maksudnya ketika antum ya dalam menyampaikan atau dalam belajar ini, ketiga-tiganya ini harus dilakukan. Ya, supaya maksimal. Antum dengar baik-baik penjelasan Nabi, antum lihat materi ya, antum praktekkan, kerjakan apa yang diperintahkan atau berlatih apa yang sudah diperintahkan. Ya, Tarik. Paham belum, Rik? Paham? Ya. Kemudian apa berikutnya? Tarik, baca. Kenapa manusia butuh berkomunikasi? Kenapa? Satu, dijawab. Tidak mungkin orang bisa menyampaikan gagasan pendapatnya dengan bahasa telepati, ya, bahasa apa namanya? Bahasa batin, nggak mungkin. Maka dia harus speak, harus dengan mengucapkan, harus ngomong gitu. Harus membunyikan suara gitu, nggak cukup. Masa Lutfi mau pulang, diem aja dalam hati aja, ya nggak bisa. Mau ngajar dalam hati mustahil. Yang kedua, apa Torik? Bagaimana konsep dasar komunikasi? Ya, komunikasi ini berita yang disampaikan itu bisa diterima. Pesan Jib, Abi nyampaikan wajib berdakwah. Diterima nggak sama kupingnya Najib? Kalau Abinya ngomongnya pelan-pelan, nggak dengar apa sih maksudnya Abi itu. Akhirnya gagal gitu loh ya. Apa itu public speaking? Anak, yang nomor 3, apa itu public speaking? Public tuh orang banyak speaking apa? Berbicara di depan umum. Kita butuhnya untuk keperluan dakwah, bukan hanya sekedar cari duit. Ini bisa bayarnya mahal loh ya. MC misalnya, Tantowi Yahya, Helmi Yahya itu, Najwa itu mahal bayarannya kalau MC. Kita bukan untuk itu, kita untuk lebih mahal lagi bayaran kita menjadi pendakwah. Profesi paling bergengsi dai ilallah. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Siapa yang mau menyeru ke jalan Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik kata Allah daripada orang yang ngomong menyeru ke jalan Allah? Berarti para dai ya, balighu ani walau ayat, itu hadis Nabi. Sampaikan dariku walau satu ayat ya. Perintah itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat terbaik yang dilahirkan ke muka bumi. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa nahya 'anil munkar, yang mau mencegah kemungkaran. Gitu baru jadi umat terbaik kalau mau berdakwah. Ini ya. Enggak ada kata Nabi, sekiranya li ayyah bika rajulan ayyah diaka, kalau ada orang dapat hidayah karenamu, satu orang saja, khairun laka min humrin na'am, lebih baik bagimu daripada kamu mendapat onta merah, tunggangan terhebat zaman Rasul. Mungkin sekarang mobil Alphard yang bisa 2-3 miliar. Mobil apa itu? Lamborghini, bisa bermiliar-miliar. Itu kata Rasul, lebih baik satu orang antum dakwai, ya kan? Mandala ala khair, yang antum ajak kepada kebaikan, walahu mislu ajri fa'ilihi, antum akan dapat pahala lebih dari onta merah tadi itu, atau gambaran mobil paling bagus. Maka menjadi dai ini profesi terbaik, termulia. Apa? Melanjutkan tugas daripada Nabi, mengajarkan ilmu. Setelah derajat Nabi itu, derajat berikutnya yang tertinggi adalah menyampaikan ilmu. Imam Al-Ghazali mengatakan demikian, menyampaikan ilmu. Yang keempat apa? Faro, seberapa besar bakat Anda untuk bisa berbicara? Perlu berlatih? Perlu. Bagaimana orang mau menerima Islam kalau nggak ada yang jelasin? Semua harus dijelasin. Ya, jadi sangat penting. Bisa ngomong? Bisa. Masa nggak bisa ngomong? Nanti bisa ngomong? Ngobrol aja bisa, apalagi ya kan? Cuman dakwah begini. Apa hambatan dalam berbicara biasanya? Gagu ya, lupa ya, atau bicaranya apa?
asbun ngalor ngidul, nggak pakai urutan yang benar, sistematika istilahnya ya Bi. Kalau ceramah itu ya pasti ada mukadimah kan begitu, ada judul pendahuluannya, ada latar belakangnya apa, masalah-masalah lalu kemudian dibahas. Kalau ini dibahas dalilnya, jangan ceramah nggak ada dalil, ya kan? Penjelasan hukumnya, kesimpulan, penutup, ya. 6. Bagaimana menjadi pembicara yang baik gitu. Pembicara yang bisa berhasil ya apa yang disampaikan itu. Tujuannya supaya Islam ini bisa dinikmati semua orang karena kita menjelaskannya dengan baik. Baik. Apa itu public speaking? Definisinya apa? Proses penyampaian pesan. Ya, slide berikutnya ya Din. Definisi itu takrif proses penyampaian pesan oleh komunikator atau binding komunikator, orang yang menyampaikan, komunikasi perbuatannya, komunikator orangnya, komunikator itu orangnya, berarti ustadznya yang berceramah, gurunya yang menyampaikan melalui media yang menimbulkan efek ya. Itu model perseptual komunikasi seperti itu. Tuh, macam-macam ya. Siap untuk berbicara? Siap? Siap. Sebagai dai, pejuang, siap. Kenapa manusia butuh komunikasi? Komunikasi untuk menyampaikan keinginan, untuk mencapai tujuan. Pada akhirnya supaya orang mau menerima Islam, mau beriman, mau beramal, menjadi orang-orang yang baik, ya, menjadi orang muhsin. Berikutnya, komunikasi adalah jalan menyelesaikan masalah, walaupun masalah bisa diselesaikan disebabkan kesalahan komunikasi. Ya, tentu saja. Apa loh yang nggak perlu dengan ngomong, ya? Kamu perlu duit, Jip. Perlu. Gimana biar dapat duit? Ngomong, ya kan? Ya, tak duit ya, tak laptop ya, apalagi jajan ya. Semuanya harus pakai ngomong. Nggak mungkin, ya. Siapa berani bicara? Antum semua harus berani berbicara di depan umum. Ini akan dilatih ya. Kemarin Torik ceramah, Lutfi ceramah untuk tidak membawa teks, tidak membaca. Kalau poin-poinnya boleh ya, poin-poinnya, tapi tidak semua dibaca utuh, nggak boleh, lama-lama nggak boleh. Bagaimana konsep dasar komunikasi ya? Teknik komunikasi seni menyampaikan pesan secara efektif. Efektif itu apa? Tercapai tujuan. Kalau Lutfi mau menyampaikan adab tidur, bagaimana adab tidur itu? Sebelumnya berwudu, kemudian membaca zikir ya, ditiupkan ke tangan, diusapkan, kemudian miring ke kanan. Bagaimana yang mendengarkan itu biar paham? Kalau paham berarti efektif. Caranya gimana? Sudah dijelaskan, ditanya. Kalau tidak tahu jawabannya berarti tidak paham, gagal. Kalau dia tahu jawabannya berarti berhasil gurunya dalam mengajar. Terus berikutnya apa? Bagaimana konsep dasar komunikasi? Bentuk komunikasi supaya lebih maksimal. Verbal, apa itu verbal? Mulut. Non verbal nih, gestur mimik ya. Ayo saudara-saudara, tangan Presiden Soekarno dulu, nunjuk-nunjuk begini, ya kan? Kalau berpidato, berorasi. Kalian yang di sana jangan tidur. Pak SBY ngamuk pas rapat. Kalau tidur keluar saja. Wah, nggak hanya ngomong tapi tangannya gerak, namanya non verbal, bahasa tubuh ya. Harus diikuti. Bukan hanya omongannya tapi juga mukanya, ngikut, matanya bisa, iya kan, untuk menatap. Iya. Ya, Roh. Jadi apa namanya? Ekspresif istilahnya. Menyesuaikan dengan isi yang dibahas, Din. Jadi bukan nunduk takut, bocok, lurus ngebut, apa itu? Orang nggak akan tertarik, bosen, monoton, apa ujung-ujungnya tidur atau ditinggal kencing karena males dengerin. Yang kedua apa? Relasi dalam komunikasi. Apa maksudnya? Komunikasi personal, komunikasi publik. Personal kalau ya antar dakwah fardiyah lah ya, satu orang dinasihat, konseling ya. Ya BJ konseling, dipanggil sama ini. Anak yang ribut nakal konseling. Dakwah juga. Kalau publik orang banyak, bagaimana ngomong di hadapan orang banyak, bagaimana ngomong hanya dengan satu atau dua orang.
Berikutnya apa? Rick, media. Media komunikasi. Apa itu? Suara, tulisan, gambar, video. Lah, lengkap. Ada slide-nya. Ada animasi, ada suaranya, ada yang menjelaskan, ya kan? Ada lengkap itu, baru dia semakin paham. Gitu loh. Ya. Apa Din? Apa itu public speaking, Din? Jelasin. Belum masuk. Kok belum masuk, Bi? Tahu ada di situ untuk linknya. Ini udah ketemu. Nggak bisa keluar lagi masuk. Apa, Bi? Apa itu public speaking? Kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan. Ya, dua-duanya nggak ada. Ya terus ini tadi yang kamu pindahin apa? Dari tadi. Dibuka aja di plastik, nggak usah dipindahin, langsung di plastiknya dicari. Kegiatan penyampaian pesan berupa ide gagasan secara oral atau lisan. Ya Jip, mulutnya langsung menjelaskan. Yang kedua apa Jip? Bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicara yang relatif kontinu. pembicaraan, obrolan yang bersambung, kontinu itu terus menerus ya. Jadi orang ngomong terus sampai kadang-kadang sejam 2 jam ya kan? Tuh. Sesuai dengan acaranya, kalau seminar bisa setengah hari itu kan ngomong. Kalau khotbah Jumat setengah jam, kultum 7 menitan gitu kan. Kalau taklim bisa sejam sampai sejam setengah. Udah ketemu belum? Di sini sudah ada belum, Bi? Tadi udah ketemu. Ya udah kamu cariin dulu, langsung dibuka di PlayStation, nggak usah di laptop. Oh sini. Nggak usah dibuka, dipindahin dulu, langsung dibuka aja. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Ya, Rick. Tujuannya apa, Rick? Tujuannya menyampaikan informasi kepada audiens. Ya, audiens itu jamaah. Terus 2? Menghibur audiens. Boleh juga, ya, yang udah ngantuk ya. 3? Mempengaruhi audiens. Iya, isinya itu merubah yang buruk jadi baik, yang nggak paham jadi paham. Itu Lunin. Manfaatin public speaking. Slide ke berapa itu, Bi? Apa gunanya? Mengurangi kebodohan ya. Iya toh? Kalau orang dikumpulkan, diceramai, dijelaskan, dia jadi pintar. Terus yang kedua apa, Din? Kedua mengurangi tekanan. Apa maksudnya? Enggak terlalu tekan. 3? Memperbaiki hubungan. Ya, sekarang salah paham, pas konflik, pas taklim ini bisa dipahami, bisa dijelasin. 4? Itu memahami permasalahan. Ya, ada masalah-masalah apa hidup ini bisa dibahas. Ya kalau nggak disampaikan gimana? Ya kan? Lutfi misalnya sakit perut, diem aja. Ya nggak tahu lah pengasuh ya, Bi. Lutfi, Torik, ya kan? Pengen lompat lantai 3, masalah tuh. Ternyata di lantai 3 mainan ban. Pengen lompat tuh. Aslinya Torik pengen apa? Renang mungkin. Selesaiin masalahnya Torik, nggak ngomong, nggak tahu. Biar tahu gimana? Di komunikasi. Nah. Apalagi Din, tetapi faktanya apa? Seorang yang dilayakkan sebagai speaker. Speaker ini ahli. Ngomong. Ahli berbicara. Berikutnya, Jip, apa? Seberapa besar bakat Anda untuk Bakat Anda untuk bisa bicara. coba jawab. Ada apa? Ada anggapan bahwa kesuksesan seseorang dalam berretorika hanya karena dia telah memiliki bakat. Berretorika itu dia menyampaikan itu indah loh, enak loh didengar.
Jadi kan ngomong kan komunikasi kan ngomong itu nggak cukup ngomong loh Bi, ada intonasinya, itu beretorika. Hadirin sekalian, perhatikan ya kan, nggak langsung lagi ribut dibiarin, lagi tidur dibiarin, ya nggak bisa. Coba siapkan ini laptopnya, kondisikan. Nah itu namanya nanti bagian dari penyiapan, pengkondisian, penguasaan kelas beretorika di situ. Jadi ini membantah apa Jib? Kalau bapak ibunya, mbahnya tidak bisa berbicara di depan umum, bukan berarti anak keturunannya otomatis nggak bisa. Itu paham ya, Ro? Bapakmu bukan guru, Faro, Torik, bapakmu tukang misalnya. Kan tidak tukang ngomong di depan umum, tapi ternyata apa? Ya Rik, bisa anaknya dilatih untuk public speaking atau menjadi speaker tuh bisa. Di sini apa jawabannya? Namun tidak selamanya Bakat yang menjadi faktor penentu sukses seorang dalam bidang kreativitas. ya. Bakat itu, Nabi ingat-ingat ya, 20% untuk apa? Kesuksesan. 80% itu belajar dengan berlatih ya. Jadi faktor pembentuk speaker ada 3L. Apa Bi? 3L itu Bi? Lahir, bakat, lingkungan, latihan. Nah, tadi Abi bilang bakat 20%, 80% lingkungan dan latihan. Itu orang nggak bisa apapun, dia akan menjadi bisa kalau dia terus berada di lingkungan yang baik. Antum mondoknya santrinya banyak nggak? Nggak. Akhirnya apa? Bisa terus tampil. Kalau santrinya 100, jadwalnya 1 tahun paling kamu kultum sekali tuh, jangan-jangan tuh kan? Ya Pi, jangan-jangan kultum paling setahun berapa kali nanti. Tapi karena santrinya sedikit bisa berulang kali. Apa maksudnya? Latihan. Ya Jip, latihan. Supaya apa? Cepat bisa. Kemudian apa masalah dalam public speaking? Tarik, masalahnya apa? Satu, nervous. Waktu meaning nervous, cemas. Tadi demam panggung. Yang kedua, Teknik public speaking. ngomong itu ada tekniknya. Nggak bisa, ngomongnya lurus aja. Kayak jalan tol. Ya bosen. Kadang-kadang harus berteriak lebih kencang, kadang-kadang harus lembut. Apalagi di ujung-ujung kata kalimat pelan gitu ya. Nggak datar lurus terus. Kadang-kadang juga perlu sedikit membentak. Jim, diam. Nah itu. Jangan ribut aja. Supaya apa? Fokus. Perhatikan, dicatat yang baik-baik pengkondisian. Yang ketiga biasanya orang nggak pede karena apa, Din? Nggak menguasai materi, jadinya babeb nggak bisa ngomong. Tuh. Terang benderang ya, apa sebabnya? Cemas, nervous, nggak tahu cara menyampaikan. Ketiga, nggak menguasai materi. Pernah pas baru masuk nanti suruh kultum, belum berani kan gitu kan? Pas baru ke sekolah, belum bisa. Oh iya, sebabnya itu kan? Masih cemas, belum dilatih, mau nyampain apa, belum punya bahan. Makanya Faro sudah diberi buku-buku agama untuk bisa disampaikan. Itu ada lanjutannya apa? Nervous. Supaya bisa mengalahkan diri sendiri. Gimana Bi? 1. Jantung semakin Detak cepat. jantung semakin cepat. Berarti antum itu ya grogi tinggi itu. Terus? Lutut gemetar. Lutut gemetar. Ya. Terus? Berkeringat. Keringat dia orang. Suaranya pecah. Terus? Pusing. Kejang perut, mual. Itu kalau sering ke kamar mandi tahu-tahu pengen kencing, nggak keluar, BAB. Itu namanya stres karena nervous. Kadang-kadang mata berair, ujung-ujungnya lupa. Termasuk tasmi, lupa gitu. Apa sebab cemas? Chandri, 1. Apa sebabnya? Pertama, pengalaman. Pertama, kedua, kaget lama nih. 3, dilihat semua kan pemateri dilihat. Siapa yang ceramah ini? Najib dilihatin, bajunya dilihat. Tuh, apa ini rambutnya gundul apa enggak dilihat?
kupingnya, dilihat semua Jib. Jadi bagaimana itu? Yang penting niat kita berdakwah, sudah berpenampilan pakaian sopan, udah bismillah. Peci juga dikomenin. Ya Jib, celana bisa dikomen, baju dikomen semua sama audien itu cerewet, semuanya dikomen. Terus yang berikutnya apa? Merasa berbeda atau tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Kenapa begitu? Hah? Trauma masa lalu. Iya. Pernah maju, nggak bisa, gagal, trauma. Kemudian perasaan tidak siap tampil baru. Ini, nggak siap lebih. Terus biasanya apa? Ingin menunda. Itu Raihan dulu ya, paling gitu ya, Pi. Raihan paling sering ya, buat acara ini sakit perut lah ini karena ini. Karena belum siap tasmi, akhirnya ngabur pulang gitu. Jip, dari dulu ya Jip ya. Kapan ada mau tasmi, di mana-mana pondok, Jip, sama aja pas mau tasmi ngabur ya. Itu udah umum Din. Pondok lain juga sama. Terus berikutnya, bagaimana cara mengatasinya? Ini yang penting. Apa? 1. Persiapkan dan melakukan latihan. Iya. Sekarang dulu disuruh apa? Jip, disuruh ceramah di depan kaca, ya kan? Lihat, biar semakin apa? Percaya diri tuh. Latihan terus. Yang mondok Pi, kok public speaking lagi, kok pidato lagi? Ya iya, karena Abi belum bagus. Abi nilai belum bagus, harus terus banyak berlatih. Berikutnya apa? Mencari pengalaman. Ya, memperbanyak jam terbang istilahnya, jam tayang, jam tampilnya itu. 3 apa? Melakukan kegiatan fisik. Ini mungkin kalau yang gemuk merasa dirinya apa, Pi? Gemuk, nggak pede, diejek. Atau kurus kayak Abi Rizdo, parah. Ustadznya kurus banget sih. Hal-hal fisik ya, harus diatasi. 4. Menganggap demam punggung adalah hal yang wajar. Panggung nih. Setiap pertama agak-agak parau suaranya, gemetar, udah biasa aja. Semua orang juga awalnya begitu. Jadi gimana? Cuekin aja terus, berlatih sampai dia akan hilang dengan sendirinya melalui pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui. Berikutnya, gimana caranya? Biar pede. Biar pede gimana? Jangan lepaskan rasa sesal ya. Udah Bro, dijadwalkan khotbah Jumat, terima. Jangan kesel. Kalau kesel bawaannya apa? Nggak iso. Iya, jadinya gupek aja. Ngedongkol gitu, nggak boleh. Misalnya suruh maju presentasi, ya sudah diterima, jangan kesel. Karena menurunkan imunitas. Perasaan itu, moodnya jadi berubah gara-gara Arturan bisa bagus kan karena jengkel, akhirnya tasminya jelek, kultumnya jelek. 2 apa? Ya itu tadi persepsi diri bahwa kita ini catat baik-baik. Salah dalam belajar halal. Gimana lo? Salah dalam berlatih, namanya sekolah ini belajar. Dimaafkan, termaafkan, Rik, Din. Nanti salah gimana? Enggak ada dosa. Malah berpahala berulang-ulang. Baca Quran terbata-bata, fal tak apa-apa istilah Arabnya itu malah pahalanya 2 kali. Public speaking ceramah nggak menguasai tapi niat berlatih pahalanya 2 kali. Sudah diurut-urutin poin-poinnya kok lupa lagi. Allah memberikan pahalanya double atas jerih payahnya dalam menyampaikan. Jadi nggak ada ceritanya ini salah itu aib dalam belajar, nggak. Di sini suruh punya persepsi positif thinking, berpikir positif. Orang yang sukses itu gagal 99 kali, sukses yang ke-100-nya. Begitu, nggak langsung sukses ya. Jangan takut gagal nih. Udah. Kalau disuruh, kuncinya gimana? Orang sakit biar sembuh kuncinya apa, Jip? Manut dokter. Santri biar bisa sukses belajar kuncinya apa? Manut perintah guru. Pi. Suruh tampil. Din. Suruh ceramah. Nggak ada ceritanya bantah perintah guru. Itu kuncinya ya. Mengingat penampilan maksimal, mengingat semua sukses masa lalu. Dulu yang pernah bagus itu kan diingat-ingat, berarti bisa loh, terbukti dulu udah pernah gitu loh. Pengalaman dulu. Kemudian teknik public speaking-nya gimana? Rik, tekniknya apa, Rik? Variasi suara. Contohnya, Assalamualaikum, masih rendah ya.
Hadirin sidang Jumat. Nah, rahimakumullah. Kalau berdoa, ya Allah, Rabbi firli. Ya mending kan karena memohon ya. Ittaqullah haqqa tuqatih. Itu kalau semangat ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Apa namanya? Membuat apa? Semakin suasana menjadi apa? Hidup istilahnya menjadi apa? Terang. Terus Kontak mata. belum. Ekspresi wajah. Mata paling sering Jip. Eye kontak mata. Menyapu sudut-sudut jamaah. Baru kemudian ekspresi wajah, kontak mata, bahasa bahasa tubuh. Kalau begini berarti gimana? Ajak semangat gitu. Kalau biasanya itu apa? Takbir gitu kan. Iya kan? Faro apa? Variasi gimana, Ro? Kekerasan suara. Iya, suaranya nggak boleh sama terus. Kadang pelan, kadang juga keras, tergantung pas bagaimana. Terus apa, Ro? Berbicara dengan Datar itu artinya rata. Misalnya, belum lama ini Abi dengerin Abi Rizdo itu yang ceramah apa itu? Tahajud ya? Rata gitu anunya apa? Bacanya itu nggak ada intonasi, ya itu harus dihindari. Kemudian berikutnya, Lutfi, kecepatan bicara dan artikulasi. Apa itu? Aturlah sesuai kebutuhan. Ya, jangan ngebut nerocos, jangan kelepelanan, lamanya gitu kan. 2, berbicara cepat biasanya menunjukkan semangat gitu. Dan lihat pentingnya ya. Bicara lambat memberikan penekanan karena ini penting. Jadi dilambatin. Perhatikan ya, nih pelan-pelan. Nah, ini berarti dilambatin sama Bi. Coba baca ulang lagi biar paham Torik. Apa itu? Bicara kecepatan bicara yang benar gimana dalam public speaking, Torik? Apa? Nadanya nggak boleh apa cepat ya, nggak boleh juga kelambatan. Perlu dikasih jeda, perlu, sebab otaknya lelah mengikuti suara dari pemateri, akhirnya apa? Perlu jeda. Berapa detik barusan Abi diem aja, memberikan jeda, hening gitu, perlu ya. Berikutnya apa, Din? Ekspresi wajahnya itu apa? Nunduk bacain buku terus atau bagaimana ini yang benar? Ya, Bi? Iya, dibaca poinnya, diuraikan. Mata dari kita pembicara tidak hanya kepada buku atau kitab atau HP kalau sekarang ya. Hindari apa? Cenderungan menggeleng-gelengkan kepala. Yang ini ngapain coba? Kan ngapain ustadznya begitu? Terus Biasakan tersenyum. Iya, jangan mau ngamuk aja mukanya, cemberut, sedih ngapa? Muka marah, garang ngapa? Disuruhnya di sini banyak tersenyum. Bahasa tubuh. Jip, apa bahasa tubuh Jip? Dalam suasana formal, berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Terus? Gunakan tangan untuk memegang alat bantu. Ya, belah megang apa? Berjalan mondar-mandir tidak dianjurkan. Ya, berjalan boleh, tapi kalau keseringan ujung sana, balik lagi ujung sini, bolak-balik. Tuh Obama gambarnya tuh. Ya. Bagaimana cara merebut atau mencari perhatian? Apa? Iya, pakai pakaian yang matching, yang cocok. Jangan pakai kaos. Terus? Ya, jangan telat kan?
ada jadwal Faro ceramah minggu depan misalnya, jangan telat. Gupek nanti orang udah nunggu. Terus Gunakan audiovisual. alat audio visual. Audio visual itu apa? Bisa dilihat, bisa didengar. Terus Kemukakan sasaran dan tujuan. apa tujuannya? Materinya. Terus Kemukakan manfaat yang akan diperoleh audiens. boleh diterangkan kalau mengikuti materi ini nanti akan paham bagaimana cara menyampaikan atau berbicara di depan umum, dan itu penting untuk dakwah gitu ya. Berikutnya apa? Apa Din? Membuka Presentasi. presentasi. Apa itu? Memberikan pujian tulis kepada audiens. Audien. Ini pas presentasi nih. Terus? Mengajukan pertanyaan retorikal. Ya. 3. Mengutip pendapat orang bijak. Yo, quote-quote itu. Qaul ulama. Terus? Memberikan pertanyaan misterius. Ya. Memberikan joke atau lelucon sedikit-sedikit bercanda. Itu kalau abi sering ya mencandai abi-abinya itu, ya kan? Abi kumis misalnya. Itu supaya dia nggak bosen. Abi Rizdo badan tipis gitu kan. Badan gembul, abi Diki Boy misalnya. Sebatas untuk sekedar lelucon sekedarnya saja, sedikit saja untuk selingan. Bagaimana menutup presentasi? Ringkasan. Jadi kalau kultum itu ringkasannya perlu diulas kembali di ujung. Kutipan, terus berikan motivasi, ya kan, kita semua mudah-mudahan akan digolongkan sebagai ahli surga, ya kan? Hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian apa? Ya, untuk apakah yang sudah dipahami dari materi misalnya adab tidur nanti siap untuk dilaksanakan? Oh siap. Siapa yang sanggup dilaksanakan? Siap, semuanya siap gitu. Diberikan apa? Penguatan untuk RTL namanya, rencana tindak lanjut action. Setelah tahu, paham, mau. Tahu, paham, mau. Tahu, paham, mau. Tahu adab tidur, paham, laksanakan. Gitu Iji. Ya kan? Pelajarannya apa saja terserah, pasti itu harus dilaksanakan. Mengulangi yang manfaat, meminta audien meneriakkan slogan. Santrica, takbir, sanggup, Allahu Akbar, gitu. Boleh gitu-gitu. Apa slogannya unggul, cerdas, ya kan? Beradab, Qurani. Boleh juga itu. Penutup apa? Kemampuan berbicara sangat penting untuk kehidupan kita. Apa yang nggak perlu ngomong? Orang bisu gimana, Jip? Gimana? Siapa saja bisa menguasai public speaking. Perhatikan, nggak ada orang yang tidak bisa menguasai public speaking. Din, aku pemalu. Oh enggak. Di sini suruh dakwah. Semua bisa. Tidak ada aturan atau pembatasan. Ini yang bisa cuma Najib, nggak semuanya sama, semua bisa. Tuh. Berikutnya apa? Masih ada. Jika Anda sadar tidak dilahirkan sebagai speaker, maka berlatihlah. Thank you. Kemudian buka lagi slide, satu lagi. Pertemuan apa judulnya, Bi? Pertemuan ini. Bentar. Ya, public speaking dan teknik presentasi. Satu apa? Beberapa alasan kenapa harus menguasai public speaking. Ternyata sukses ya Faro berawal dari good speaker, you know? Understand? Good speaker, pandai dia menyampaikan ide, pandai dia menyampaikan gagasan. Yang kedua, sudah menjadi apa? Tuntutan zaman dan teknologi nggak mungkin ya bisa hanya sekedar tulisan, butuh
lisan, butuh penyampaian. Kemudian juga ada tuntutan profesi ya. Sebenarnya profesi apapun tetap harus bisa ngomong di depan umum, bukan hanya guru. Dokter ya tetap ngomong kan, semua tetap ngomong. Misalnya Rik, bapakmu pemborong Rik, pemborong bangunan, membangun gedung. Ngomong nggak bapakmu itu? Ngomong lah. TNI, ya kan, ngepam keamanan wilayah ini, PT ini. Ya kalau bisu aja, diem aja, sama preman, ngapa orang bisu, ya kan? Maksudnya cuman diem aja. Ya diomongin penjahat itu biar nggak maling misalnya kan, Bi. Kemudian dunia ini memang isinya fastabikul khairat, persaingan. Apa yang nggak persaingan? Semuanya harus persaingan. Pertanyaannya apa, Din? Bagaimana saya? Kamu buka belum? Yang satunya loh. Yang satunya dan teknik presentasi. Apa pertanyaannya? Jip. Bagaimana saya bisa? Bagaimana saya bisa menjadi pembicara yang baik? Nah, yang baik. Udah itu, Din. Pi, Udah, Bi. ini loh. Ada mitos, kemampuan berbicara di depan umum muncul karena bakat. Ini mitos, nggak bener. Udah ketemu dulu, Din. Pi, cepet, Pi. Mitos ya. Kemampuan berbicara di depan umum muncul karena bakat. Kok kenapa dicabut? Usah diomongin, nggak usah dicabut kok kamu nih. Bagaimana lu belum dipindahin kok dicabut? Kamu duduk, ini masuk video. Mitos itu apa? Nggak ada dalilnya. Berarti apa nggak benar? Apa iya orang nggak punya bakat nggak bisa ngomong di depan umum? Nggak benar. Faktanya apa? Jip, apa faktanya? Kemampuan berbicara di depan umum. Ya. Kemampuan berbicara di depan umum berkembang dengan latihan dan praktek. Gimana caranya? Latihan dan praktek. Najib pulang kultum di masjid antum, gitu Jip. Nemenin. Pi. Kemudian apa? Kemudian jika begitu apa sebenarnya yang mengalami kita untuk berlatih dan praktek? Apa? Bro, apa yang menghalangi? Ya orangnya aja yang nggak mau. Nggak mau. Orangnya yang nggak mau belajar, nggak mau berlatih. Terus apa, Rik? Penyebab aslinya apa? Penyebab aslinya rasa gugup akibat berbagai rasa takut. Nah, takut. Gugup sebab takut. Kenapa takut? Ya karena nggak menguasai kan? Karena nggak mau belajar, kamu nggak mau berlatih. Solusi apa? Solusi. Apa Din solusi? Apa solusinya? Masih belum ketemu loh. Sering latihan. Sering latihan, sering berdoa. Nah, apa? Sering latihan, sering berdoa. Nggak ada lagi santri ngeluh ya. Solusi sudah ada. Berlatih, berdoa. 2B. Kalau yang tadi 3L tadi apa? 3L. Latihan. Terus latihan. Lingkungan. Latihan lingkungan. Satunya apa? Literasi. Usaha. Ingat-ingat itu. Apa tadi? 3L tadi? Lingkungan, latihan. Paro, apa Ro? Lahir. 3L itu lahir, bakat, lingkungan dan latihan. Terus berikutnya Din, yang itu tadi apa? Solusinya berlatih dan Doa. berdoa. Terus ingat apa? Know yourself. Apa artinya?
ketahui dirimu sendiri. Antum itu memahami wa fi anfusikum, antum itu menguasai apa, jib, ahli apa. Nggak bisa apa dilatih dulu yang bisa disampaikan. You know your audience. Ketahui siapa jamaah. Jib, khotbah Jumat orangnya campur. Jib, bedain. Ceramah khotbah Jumat, ceramah di kelas TK, di kelas SD beda sesuai apa? Jamaah. You know your material. You know material. Material itu maksudnya bahan, madah. Ilmu yang mau disampaikan itu loh. Makanya antum banyak pelajaran untuk penguasaan apa? Bahannya itu. Kemudian tip presentasi yang baik apa? Din. Persiapkan dan kuasai materi dengan baik. ya, terus Bayangan apa yang akan terjadi besok saat presentasi. ya bayangkan, persiapkan. Kan kalau yang tanya ada yang nyeletup, ada yang ribut, dikondisikan. Terus saat presentasi, Pada saat presentasi, kontak mata, kontak mata, body language. Ya ini, body language nih, Pi. Gini. Ya. bahasa, Terus? intonasi penyampaian. Bahasanya, Jok. intonasi penyampaian. Ya, joke ini apa? Guyonan. Selalu begitu ya. Ya kan? Berinteraksi dengan Najib katanya udah punya cewek baru ya? Cewek baru apa Umi baru? Jib, sore itu ada Umi baru untuk ngajar tahfiz. Kalau kamu mondok baru ketemu. Karena Umi itu ngajarnya sore. Siapa Umi siapa? Masa nggak ta'aruf sih, Bi? Nah. Rick, nggak tahu gurunya? Umi Alif Buana. buaya. Alif ya, masa Buana sih? Ini barusan Nabi ngapain? Guyonan. Gitu. Terus apa? Berinteraksi dengan audien. Mil. Jangan ribut, Mil. Itu berinteraksi dengan audien. Antum udah disuruh mata pelajaran ini buat buat slide, ya kan? Pi, waktu libur buat slide? Buat. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan, Jip? Paham Tom, Jip? Jip, intakum soal, ada pertanyaan? Any question? Ada pertanyaan? Disuruh nanya supaya jamaahnya apa? Bosan, boring. Lalu ada kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini pelajaran apa ini tadi? Publik bahasa Indonesia untuk kaitannya kemampuan mahar kalam. Bahasa Arabnya ada mahar kitabah, kemampuan nulis. Abi ini sedang mengajarkan kemampuan berbicara. Spesifik lagi berbicara di depan umum. Public speaking. Dua hal yang tidak boleh apa? Yang sudah diketahui oleh audien, yang tidak ingin diketahui oleh audien. Gak usah. Sesuai dengan materi saja. 7 dosa besar PowerPoint. Apa ini? Membagikan handout yang sama dengan materi sebelum presentasi. Isi PowerPoint hanya poin-poin tanpa ada penjelasan. Bosen nih. Tidak nyambung. Visual tidak nyambung dengan teks. Tulisan tak terbaca. Terlalu banyak animasi. Penutup yang lemah. Bersembunyi di balik PowerPoint akhir kata. Manfaatkanlah kesempatan berbicara di depan umum sebaik-baiknya. Selamat mencoba berlatih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.